Kajian ilmiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream dan mengaji, kami ucapkan selamat datang kembali di podcast spesial Kaula Muda. Dan alhamdulillah kita bisa kembali untuk menyajikan kisah-kisah atau biografi singkat dari kalangan kaula muda di sekitar Nabi Muhammad SAW. Dan sudah bersama kita saat ini guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala di studio sudah hadir. Dan juga hari ini kita kedatangan kembali tamu spesial kita, ada Bang Eka Prahadian. Nggak salah ya Bang? Praha memang ya? Prahadian. Nah. Masya Allah, Bang Eka Prahadian yang insya Allah nanti akan menyampaikan sedikit materi juga terkait tentang remaja dan gangguan kecanduan ya Bang? Iya, adiksi. Dan insya Allah Ustadz juga nanti akan kembali menghadirkan sosok yang akan kita bahas hari ini, matahari ya Ustadz? Nah, menjadi matahari Islam ya. Insya Allah nih sosok yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita, khususnya teman-teman di kalangan kaula muda yang mungkin saat ini kekurangan ya Bang Eka nih yang lebih tahu fenomena yang ada di kalangan kaula muda kita nih, kekurangan sosok, kekurangan apa bahasanya Bang, role model, idola, teladan, yang mungkin saat ini kaula muda kita mengambil itu semua yang tadi role model, idola, teladan dari sosok-sosok yang sebenarnya nggak perlu dicontoh gitu ya Bang. Nah nanti kita akan memberikan sedikit matching atau keterkaitan antara materi yang disampaikan Ustadz dan materi yang dari Bang Eka. Dan tentunya kita akan mempersilahkan para pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio streaming mengaji, atau siapapun yang menyaksikan kita melalui platform media sosial yang melakukan live streaming, bertanya untuk bisa bertanya melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa bertanya langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ustadz, langsung saja Ustadz di segmen pertama kita Ustadz, untuk sahabat yang mulia, fayatafaddal masykurah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio streaming Medan Mengaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika matahari Islam bersinar di Madinah, sosok yang mulia, sosok yang banyak keutamaannya, dan ini bisa menjadi teladan bagi kita semua. Bahkan beliau ini ketika masuk ke dalam Islam menjadikan Madinah itu bersinar, dan banyak kebijakan-kebijakan yang beliau sampaikan sehingga Nabi SAW merasa senang. Bahkan usianya yang singkat ketemu dengan Nabi SAW, pada saat beliau meninggal dunia, Nabi SAW mengatakan Arasy bergetar dengan wafatnya sahabat yang mulia ini. Nah, dengan kata lain, banyak pelajaran yang bisa kita ambil nanti dari sahabat yang mulia ini. Dan di segmen yang pertama kali ini kita akan mengangkat tema ketika matahari Islam bersinar di Madinah. Sahabat yang mulia ini berasal dari Bani Ashal, dan beliau ini di antara 3 Bani Ashal yang paling utama, sebagaimana yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan tidak ada yang lebih afdal dari Bani Ashal kecuali 3 orang. Yang pertama Sa'ad bin Mu'adz, kemudian Usaid bin Hudhair, dan Abbad bin Bishr. Nah, ini tokoh dari kaumnya yang dihormati, yang disegani, ucapannya didengar. Dan di antara keutamaan yang lain, Sa'ad bin Mu'adz ini di mata kaum Ansor seperti
Abu Bakar As-Siddiq di mata kaum muhajirin. Jadi ada orang yang utama dari kalangan muhajirin itu adalah Abu Bakar, sementara dari kalangan Ansor itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Karena apa? Karena beliau ini tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela. Setelah beliau masuk Islam, pengaruhnya begitu besar. Pengaruhnya begitu besar. Sehingga pada akhirnya ya banyak orang-orang yang masuk Islam karena pengaruhnya. Bagaimana keislaman beliau? Ya bagaimana keislaman beliau, maka kita akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Sehingga kiasannya matahari Islam ini bersinar di Madinah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Rasulullah SAW sampai ke Madinah, hijrah ke kota Madinah, maka beliau sudah mengutus seorang duta, dan duta yang dipilih oleh Nabi SAW ini tidak sembarangan. Dan ini juga sudah pernah kita sampaikan sebelumnya, yang bernama ya Mus'ab bin Umair. Ya seorang pemuda cerdas, tampan, kaya, tapi ketika beliau masuk Islam dalam kondisi memprihatinkan, dan meninggal pada saat perang Uhud juga dalam kondisi memprihatinkan. Tapi jasanya begitu besar. Kenapa? Karena ketika beliau berada di Madinah, maka dakwah Nabi kita SAW disampaikan melalui ya Mus'ab ibnu Umair. Nah, kala itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berita kedatangan saat Mus'ab ibnu Umair yang membawa agama baru, agama baru, yang di saat itu dia bersama dengan As'ad bin Zurarah, yang menemani Mus'ab. Jadi keduanya mendatangi orang-orang Madinah. Afwan, ini mungkin bisa dicek dulu. Mohon maaf nih, ada sedikit sapaan teknis. Baik. Cek. Udah bisa set? Belum kedengaran. Mungkin jeda dulu. Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islam. Atau nggak apa-apa, nggak usah pakai headphone. Yang penting terekam ke sana atau keluar suaranya. Kan kita suara ruangan aja. Cek. Dah. Cek. Oh. Kajian ilmiah. Baik, bismillah Ustaz. Mungkin kita lanjutkan Ustaz ketika matahari Islam bersinar di Madinah tadi Ustaz. Nah, betul. Baik. Kita lanjutkan kembali pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Mus'ab ibnu Umair berada di Madinah, dan pada saat itu beliau ditemani oleh As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini adalah sepupunya Sa'ad bin Mu'adz. Dan pada saat itu mereka berdua ini mendatangi kabilah Bani Abdul Ashal. Begitu juga dengan Bani Zafar. Keduanya datang. Sampai pada akhirnya mereka berada di sebuah kebun milik Bani Zafar. Kemudian berita akan kedatangan orang Mekkah menuju Madinah ini diketahui oleh Sa'ad. Dan pada saat itu beliau tahu bahwasanya Mus'ab ini didampingi oleh As'ad. Ya, Sa'ad dengan As'ad ini hampir sama ini namanya. Ya, Sa'ad dengan As'ad. Suatu sim tafdil. Iya, Sa'ad bin Mu'adz, kemudian As'ad bin Zurarah. Nah,
As'ad ini mendampingi terus sampai pada akhirnya Sa'ad bin Mu'adz mengatakan kepada Usaid bin Hudhair, ya, datangi mereka, peringatkan, kalau bukan karena kedudukanku dengan As'ad, niscaya aku yang akan datang. Tapi karena ini sepupunya, ya ada namanya keseganan. Sehingga pada akhirnya Usaid pun mendatangi keduanya. Maka Usaid pun bergerak dengan membawa tombak. Kemudian menuju ke tempat di mana mereka berada di sebuah kebun yang mereka tengah duduk ya bersama dengan yang lainnya. Kemudian Usaid pun menghampirinya. Ya. Kemudian dengan mengatakan, ya, Usaid mengatakan kepada keduanya tatkala beliau sudah masuk dan menjumpai keduanya yaitu As'ad dan Mus'ab, mereka mengatakan, celakalah kamu. Ya, celakalah kamu. Tinggalkanlah tempat ini. Sampai pada akhirnya ya Usaid bin Hudhair ini mencela, mencaci maki Mus'ab dan seterusnya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Mus'ab yang sebelumnya As'ad mengatakan bahwasanya beliau ini pemuka kaum. Ya, beliau ini pemuka kaum. Lalu diceritakan backgroundnya bagaimana sehingga hendaknya berkata jujur kepada orang ini. Ya, dan dia memiliki karakter yang baik. Kemudian pada akhirnya Mus'ab mengatakan, tunggu dulu, ya berikanlah kami waktu. Kalau seandainya engkau pengen mendengar dan engkau terima, maka silahkan. Kalau seandainya engkau tidak terima, maka kami akan pergi. Kemudian pada akhirnya Usaid pun mengatakan, ya cukup baik. Maka pada akhirnya dia pun menancapkan tombaknya. Kemudian terjadilah dialog antara Mus'ab dengan Usaid bin Hudhair. Diceritakan bagaimana Islam, ayat-ayat Al-Quran. Nah, apa kata As'ad bin Zurarah? Sungguh kami melihat wajah wajah Usaid berubah dan tampak tanda-tanda cahaya Islam. Dan begitu juga kami tahu dengan ketika dia hadir, ketika kami dialog dengannya, nampak kelembutan pada dirinya. Sampai pada akhirnya Usaid mengatakan, bagaimana caranya bisa masuk ke dalam agama kalian? Ya, bagaimana bisa masuk ke dalam agama kalian? Maka Musa mengatakan, mudah, mandilah engkau terlebih dahulu, sucikanlah pakaianmu, kemudian bersaksilah, yaitu mengucapkan syahadat, kemudian kerjakanlah sholat. Nah, itu pun dikerjakan. Ketika dia telah mengerjakannya, maka mulailah Usaid ini menjadi seorang muslim, ya, yang dia bersyahadat di hadapan Mus'ab ibnu Umair. Nah, kemudian Usaid mengatakan, sungguh kalau engkau mendatangi suatu orang, ya, suatu sosok yang kalau seandainya dia mengikut agamamu, maka semua kaumnya akan mengikutimu. Siapa dia? Yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Ya, aku akan membuat strategi supaya dia datang kemari. Nah, kemudian pada akhirnya di sisi lain Sa'ad ini sudah nunggu. Ya, beliau sudah menunggu apa berita yang didapat dari Usaid. Apakah dia sudah mengusir, mereka sudah pergi. Ternyata beritanya ya malah Usaid ini masuk Islam. Ya, Usaid bin Hudhair masuk Islam. Nah, ketika Usaid kembali di hadapan Sa'ad bin Mu'adz, maka mereka mengatakan, sungguh kami melihat wajah Usaid berbeda ketika pergi dari sini. Jadi ada sesuatu yang berubah ternyata. Nah, ternyata kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dengan keislaman seseorang itu, ini yang dihadapi, ini kenyataannya. Yang dihadapi seorang yang tadinya kafir, seorang yang tadinya musyrik, kemudian ketika dia masuk Islam, tanda-tanda keislaman pada wajahnya itu sudah kelihatan. Dan yang seperti ini diungkapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Jadi pada saat Usaid meninggalkan majelis mereka dengan melihat fisik dan tampilan Usaid bagaimana, pada saat kembali wajahnya sudah berbeda. Ya, wajahnya sudah berbeda. Dan ini satu keutamaan sebenarnya. Nah, sampai pada akhirnya Usaid mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya Sa'ad, aku sudah berbicara dengan mereka. Demi Allah, aku tidak melihat ada bahaya. Ya, aku tidak melihat ada bahaya dari keduanya. Saat aku memberikan peringatan, keduanya menyahut. Ya, lalu mengatakan, kami akan melakukan sebagaimana yang engkau perintahkan. Namun kata Usaid, ini strateginya, ada hal yang paling penting dari itu. Apa itu? Yaitu Bani Harithah akan mendatangi dan membunuh sepupumu, yaitu As'ad bin Zurarah.
Jadi mereka akan membatalkan perjanjian, kemudian dia akan mendatangi As'ad untuk membunuh sepupumu. Nah, ini strategi yang dibuat oleh Usaid. Untuk apa? Agar Sa'ad ini menjumpai Mus'ab. Nah, kenapa? Karena dia melihat Mus'ab ini seorang yang memang dalam penyampaiannya itu bisa diterima. Makanya Nabi SAW pada saat beliau memilih orang-orang yang dijadikan duta, menyampaikan dakwah, menyampaikan pesan-pesan dari Nabi SAW, ini bukan sembarangan. Sampai pada akhirnya orang-orang itu simpatik. Yang pertama simpatik dari fisiknya, ya, karena biasanya duta itu kalau sudah dilihat aja sudah enak kan, seperti itu. Apalagi yang disampaikan, ya, apalagi yang disampaikan. Nah, ternyata dengan kebijaksanaannya, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, banyak yang masuk Islam. Nah, dan ini pula saat mendatangi Mus'ab ibnu Umair, dia pun mengambil tombaknya. Karena apa? Muncul fanatik. Ya, muncul fanatik kesukuannya ketika keluarganya ini ya akan dibunuh, ya akan diperangi dan seterusnya, maka dia pun membela. Nah, kemudian pada akhirnya beliau pun mendatangi, saat ini pun mendatangi ya As'ad bin Zurarah dengan Mus'ab ibnu Umair yang masih berada di tempat. Kemudian ketika melihat sepupunya tidak ada masalah, lalu ternyata bersama dengan Mus'ab ibnu Umair, pada akhirnya Sa'ad pun mencela mereka. Ya, pergilah kalian dari tempat ini, jangan kalian membawa agama yang baru dan seterusnya. Maka sebelumnya As'ad menceritakan kepada Musa bahwasanya ini pemuka kaum. Kalau seandainya dia masuk Islam, maka semua kaumnya akan mengikuti dia karena ucapannya diterima. Kemudian pada akhirnya Musa mengatakan, ya, sudikah engkau duduk dan mendengarkan penjelasanku? Terimalah jika engkau suka, atau tolaklah jika engkau tidak suka, dan kami akan menjauhinya. Maka dia mengatakan cukup adil. Lalu dia pun meletakkan tombaknya. Kemudian dia duduk di hadapan Mus'ab ibnu Umair, terjadilah dialog. Ketika itu As'ad mengatakan, kami melihat wajahnya sudah ada tanda-tanda Islam. Nah, kemudian setelah selesai, maka Sa'ad mengatakan, apa yang kalian lakukan jika ingin masuk Islam atau memeluk agama ini? Maka Mus'ab pun mengatakan, mandilah, sucikanlah pakaianmu, kemudian bersaksilah, kemudian kerjakanlah salat. Nah, dia pun masuk Islam di tangan Mus'ab ibnu Umair. Nah, ketika Sa'ad bin Mu'az sudah masuk Islam, ya, sudah masuk Islam, sudah bersaksi, sudah bersyahadat, kemudian apa yang dilakukannya? Dia pun menjumpai kaumnya yang berkumpul semuanya. Semuanya sudah berkumpul nih, yang mendengarkan berita dari Sa'ad bin Mu'az. Nah, lalu kaumnya mengatakan, ya, dengan aku bersumpah. Ya, mereka mengatakan wajah Sa'ad ketika meninggalkan kami, lalu pada saat dia kembali sudah berubah. Ya, sudah berubah. Kemudian dia mengatakan kepada kaumnya, ya, wahai Bani Abdul Ashal, bagaimana pendapat kalian tentang aku? Maka mereka memuji bahwasanya dia laki-laki yang baik, ucapannya diterima, ditaati dan seterusnya. Maka Sa'ad mengatakan, kalau begitu ucapan laki-laki dan perempuan kalian adalah haram bagiku sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian semuanya mengatakan demi Allah, ya, demi Allah, semuanya mengikuti apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Jadi semuanya masuk Islam. Nah, jadi ini tokoh Ansor, ya, tokoh Ansor dengan keislamannya pada akhirnya dari kabilah-kabilahnya ini semuanya masuk Islam. Karena apa? Karena beliau ini tokoh. Ya, karena beliau ini tokoh. Sehingga pada akhirnya Madinah itu disinari dengan matahari Islam. Siapa yang dimaksud di sini? Sa'ad bin Mu'adz. Karena dengan masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'adz, sehingga pada akhirnya hampir mayoritas dari Madinah itu sudah masuk Islam. Ya, satu tokoh menyebabkan banyak yang mengikutinya itu masuk Islam. Artinya ini yang ditokohkan nih. Ya, kembali lagi kepada role model tadi. Ini role model. Sehingga pada akhirnya sikap dia yang dia didampingi dengan orang-orang yang benar, sampai pada akhirnya dia berada di jalan yang benar, yang dia punya pengikut yang banyak, akhirnya ketika dia berubah, maka orang-orang pun mengikutinya. Ya, orang-orang pun mengikutinya. Maka kita butuh sosok seperti ini. Ya, butuh sosok seperti ini ketika ada seorang pemuda yang memang dia tokoh
dari kaumnya didengar, ditaati, kemudian dia dapat hidayah, boleh jadi dengan dia dapat hidayah ini punya pengaruh bagi orang-orang yang mengikutinya. Nah, demikian. Jadi kondisi Madinah pada saat itu ketika Mus'ab masuk, maka Islam sudah menyebar sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Nah, dan pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya sangat besar. Ketika beliau masuk Islam, pengaruhnya sangat besar sehingga kaumnya mengikutinya dalam keislaman. Lihat bagaimana pahala yang didapat. Ya, pahala yang didapat dari Nabi kita SAW, di mana beliau mengutus Mus'ab. Mus'ab ini mendapatkan hidayah, lalu diutus oleh Nabi kita SAW. Lalu dia mendakwahkan kepada Usaid dan Sa'ad. Usaid dan Sa'ad masuk Islam. Sa'ad punya kaum sehingga kaumnya masuk Islam, dan banyak pahala yang didapatkan oleh Mus'ab ibnu Umair, duta Nabi SAW. Dan kita sangat membutuhkan orang-orang seperti ini yang menjadi duta kebaikan, lalu banyak orang yang mengikutinya, maka di belakangnya ada onta-onta merah yang mengikuti. Ini akhirat yang didapat. Nah, demikian. Ini mungkin segmen pertama yang bisa kita bahas, yang kita ambil dari sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang matahari Islam telah bersinar di kota Madinah sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kami buka kedutaan untuk memperbaiki generasi kita saat ini. Ya Ustaz, boleh Ustaz? Boleh. Nah, Masing-masing bisa nanti ya Ustaz, mudah-mudahan. Jadi mungkin Bang, ini yang kita tangkap dari segmen awal, berbicara tentang biografi sahabat Nabi SAW tadi, yang beliau adalah sosok yang pemuka kaum gitu ya Ustaz. Pemuka kaum, atau kalau istilah kita sekarang tadi mungkin role model ya Bang, teladan gitu ya, yang didengar lah. Kalau dia ngomong didengar, kalau dia berbuat mungkin sesuatu ada yang mengikuti gitu ya kan persis ya Bang, role model. Kalau kita kan ngelihat role model berubah rambut mau ngikut ya Ustaz. Dari pakaian gitu-gitulah kan, intinya gitulah. Ini juga terjadi di kaula muda kita saat ini pasti ya Bang. Dan yang tadi kita lihat ternyata dulu itu kehidupan di zaman Nabi dan para sahabat Nabi SAW dan sahabat radhiyallahu anhum, itu mereka juga ada nongkrong-nongkrong ya Ustaz. Ya, ada. Tadi nongkrong di kebun gitu ya Ustaz. Ngumpul-ngumpul di kebun-kebun gitu ya. Dan artinya itu kalau kita mau menyeru kepada kebaikan, nggak harus di masjid-masjid berarti ya Ustaz. Nggak harus di masjid-masjid, nggak harus seperti ini ya Ustaz. Nggak harus kita punya perlengkapan untuk podcast atau kita harus di media sosial. Ternyata di tongkrongan kita bisa menyeru kepada kebaikan gitu ya Ustaz. Nah, ini mungkin ke Bang Eka dulu. Bang Eka nih mungkin kan tahu nih fenomena kaula muda kita, di mana nih mereka nongkrong-nongkrongnya, dan sebenarnya apa pembahasannya atau apa yang paling sering menjadi hits bagi mereka untuk dibahas, dan ada nggak sih celah untuk kita bisa masuk, atau mungkin potensi keburukannya besar tapi sebenarnya ada peluang yang bisa kita ajak kepada kebaikan gitu dari sisi Bang Eka dalam melihat situasi kaula muda kita saat ini gitu. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi syukron Ustadz dan Bang Sulung nih, hari ini kita sempat waktu diskusi lagi nih ya. Jadi kalau berbicara anak-anak muda hari ini, kemudian kaitannya bagaimana tadi kaula muda sebetulnya bisa menjadi role model bagi orang-orang muda lainnya juga, ini yang memang menjadi hal penting hari ini. Jadi memang role model yang baik di anak-anak muda ini bukan tidak ada sebetulnya, ada gitu. Nah, hanya memang kalau kita kaitkan ke dalam konteks keagamaan kita, memang model-model yang baik itu kebanyakan lebih pada baik duniawi. Ini yang memang hari ini menjadi tantangan, di mana banyak hal yang seharusnya tidak dilakukan, tapi dalam tanda kutip konotasinya itu kan baik gitu. Menurut hukum dunia mungkin baik. Nah, contoh apa? Misalnya tadi main musik. Secara sepintas mungkin orang berkesenian tidak ada yang salah kalau dari di sisi duniawi, dan banyak anak-anak muda yang memang bagus di area itu. Duta musik berarti kan gitu. Kita nggak butuh ya Zat? Nah itu dia kan. Nah kemudian yang jadi tantangan yang lain misalnya di masalah pendidikan. Nah memang banyak juga gitu anak-anak muda yang
tahfiz, kemudian juga banyak yang bagus di olahraga. Tapi kalau kita bandingkan exposure media lah katakan seperti itu, mempromosikan contoh yang baik antara yang tahfiz sama yang atlet, mungkin bobotnya lebih besar yang atlet. Karena secara istilahnya bahasa marketing lebih menjual dan diterima di komunitas anak muda. Nah ini sebetulnya memang menjadi tantangan bahwa role model itu mungkin yang ada hari ini yang diangkat itu dari sisi-sisi keduniawian yang akhirnya itu dilihat lebih menjual untuk di copy gitu. Salah satu contoh misalnya kayak cara berpakaian dengan banyaknya drakor itu kan menginvasi anak-anak muda kita hari ini gitu. Sementara pas begitu kita mencoba mengangkat juga fashion dari sisi syariah Islam, kan resisten orang. Jilbab bukan budaya kita lah, terus itu rambut diwarnain emang budaya kita kan bukan. Tapi bisa diterima. Tapi bisa diterima. Nah ini kan jadi ada standar ganda gitu dalam hal ini. Nah kemudian permainan-permainan misalnya game yang bagaimana itu lebih mudah diterima anak-anak muda kita dibanding misalnya pelajaran online bahasa Arab atau pelajaran online tahsin misalnya, itu kan juga menjadi hal yang akhirnya kita dari sisi keagamaan ini bersaing dengan pengetahuan umum yang dikemas sedemikian rupa, dan akhirnya anak-anak muda kita lebih memilih model-model yang kecenderungannya lebih mudah diterima masyarakat, diterima orang gitu. Dan kalau kita lihat telah lebih jauh, memang kebanyakan role model yang dalam tanda kutip baik pun dari sisi keagamaan sebetulnya tidak menjadi model yang baik. Nah sementara kalau kita lihat dari sahabat yang dibagikan ceritanya tadi oleh Ustadz, justru kita butuh yang seperti itu sebetulnya. Karena pada saat misalnya kemampuan atau pengetahuan agamanya baik, dia bisa berdampak lebih banyak bukan hanya di dunianya gitu, di dunia, tapi juga di akhirat. Pada saat orang yang tadinya jahil, tidak mengerti syariat, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, dikasih pengetahuan, dikasih tausiah, oh akhirnya memeluk Islam gitu. Nah hari ini begitu kita akan cerita kebaikan yang seperti tadi misalnya para sahabat lakukan, pasti ngomongnya aduh kalau mau cerita biar Ustadz aja lah katanya, kan gitu, malah dipinggirkan gitu, bukan mencoba mengejar kok bisa antum punya pengetahuan ini, kan gitu harusnya. Kalau memang dia tertarik, ini enggak, udahlah jangan sok-sok jadi anak yang suci kata yang ini, jadi Ustadz muda katanya. Ya masuk Ustadz nih katanya. Akhirnya jadi malah jadi bahan olok-olok gitu. Nah ini yang menjadi tantangan di satu sisi. Nah kemudian yang kedua terkait tadi kebiasaan nongkrong juga di zamannya para sahabat ada gitu. Nah sebetulnya kalau kita lihat tongkrongan yang hari ini yang mungkin sedikit jauh berbeda dengan apa yang ada di zaman para sahabat tadi adalah bagaimana teknologi dan era globalisasi ini memang masuk ke dalam ranah-ranah yang paling kecil, yaitu ranah pribadi gitu. Ini teknologi masuk ke ruang-ruang pribadi, kemudian isu-isu yang tentang ya LGBT lah, tentang penggunaan narkoba atau misalnya perilaku adiktif yang lain kayak judi, itu kan udah masuk di ranah-ranah pribadi. Nah sementara anak-anak hari ini pada saat ngomongin teknologi pasti nongkrongnya di spot-spot yang memang memberikan akses itu, warnet contohnya. Nah sementara kalau di warnet kan yang dibahas tidak seperti yang sedang kita obrolin hari ini gitu. Teknologi di situ membaur, di mana lelaki sama perempuan mungkin juga membaur di situ, yang diakses juga entah apa-apa gitu, tidak ada hal-hal positif yang diberikan. Nah, tapi di sisi yang lain tidak ada orang ataupun komunitas lah katakan yang memang mencoba menjangkau anak-anak ini, memindahkan lingkungan atau tongkrongannya ini minimalnya tidak terlalu beresiko gitu. Kalaupun memang mau diberikan akses internet, aksesnya yang terkontrol. Teknologinya contoh misalnya kalau kita lihat di beberapa spot kota Medan ini ada salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia menyediakan wifi gratis di lingkungan kantornya. Nah kemudian menyediakan ruang juga gitu buat orang memang makainya di situ, jadi kan akhirnya diawasin dan internet akan lebih mudah dikontrol, yang diakses mungkin tidak sembarang seperti yang ada di warnet. Nah akhirnya itu bisa menjadi proteksi bagi anak-anak ini. Nah fenomena yang lain hari ini memang
di anak-anak muda ini karena kebanyakan contoh yang dilihatnya tidak seperti sahabat yang tadi, jadi lebih banyak porsi negatifnya, akhirnya yang tercopy dan terpaste itu perilaku-perilaku yang negatifnya, yang pada akhirnya tidak secara langsung maupun tidak langsung mendorong anak-anak ini melakukan perilaku-perilaku yang beresiko kalau kami menyebutnya. Apa? Misalnya hubungan seksual, penggunaan narkoba, kemudian judi sekarang, mau baik yang online maupun yang offline. Nah, hingga akhirnya banyak terjadi gangguan-gangguan, salah satunya adalah gangguan kesehatan mental, kemudian itu mempengaruhi perilaku kehidupannya, berdampak juga pada perkembangannya. Nah, akhirnya udah kayak bumbu yang dicampurin garam, dicampurin gula, dicampurin, jadilah sebuah masakan. Nah, anak-anak muda tuh hari ini gitu. Udahlah tempat nongkrongnya banyak yang beresiko, yang diobrolin juga kadang-kadang kebanyakan unfaedah, ditambah ada paparan globalisasi, teknologi, akhirnya barang yang jadinya itu yang seperti yang sekarang kita lihat. Barusan lihat di berita gitu, ada anak-anak muda geng motor yang ngebacok tentara dikeroyok gitu, satu orang matanya kena gitu si tentaranya ini. Kemudian kemarin di Tasbih kita juga ngelihat bagaimana di jam-jam orang lagi sibuk kerja, tawuran di situ di gerbang dekat Tasbih 2 itu di ring road gitu. Nah, dan kebanyakan anak-anak muda gitu. Nah, ini yang akhirnya produknya jadi seperti itu gitu. Nah, ini memang menjadi PR kita, makanya kenapa ya tadi kami berdiskusi bahwa kayaknya memang kita perlu cerita juga gitu bagaimana membantu merehabilitasi teman-teman yang anak-anak muda ini yang memang memiliki masalah perilaku adiktif, supaya tadi tuh bisa jadi matahari lagi, bisa jadi manfaat bagi komunitasnya. Nah, karena hari ini memang sangat sedikit ruang-ruang katakanlah ruang pemulihan bagi anak-anak yang dalam tanda kutip bandel gitu istilahnya. Sebetulnya kan mereka bisa dibina gitu. Nah, tapi sayangnya hari ini pembinaan itu tidak tersedia di sebuah lingkungan yang positif. Mohon maaf lah gitu. Memang banyak ormas gitu yang nangkepin teman-teman ini, maksudnya nangkepin itu menyediakan media untuk wadah untuk mereka berkreasi. Tapi kreasinya tawuran yang mana lah? Gitu. Jadi dipersenjatai dengan atribut-atribut tertentu supaya ada kebanggaan. Tadi kita juga cerita tentang kebanggaan bagaimana para sahabat itu dijadikan duta oleh Rasul untuk berdakwah, mereka bangga gitu. Ada panjinya, ada tombaknya, ada segala macam. Nah, ternyata yang begitu-begitu hari ini ada juga gitu. Tapi kan dikasih seragam, dikasih kelewang, yang gitu-gitu gitu difasilitasinya akhirnya didukungnya malah ke arah yang negatif betul, juga. Nah, itu jadi akhirnya tidak bisa diperbaiki situasinya. Nah, berbeda kalau misalnya di bidang rehabilitasi seperti yang kami jalankan selama ini, area-area yang negatif itu memang sengaja kita jauhkan dan kita kembali format, kalau kita ibaratkan komputer, ke setelan pabriknya apa ya bagus gitu, dengan media-media yang ada, dengan ngajarin masalah agama, ngajarin adab, ngajarin tauhid gitu, supaya ini kembali ke tracknya dan bisa menjadi manfaat di komunitasnya. Nah, itu mungkin situasi yang hari ini di anak-anak muda kita, dan ini tentunya tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab para ustadz yang melakukan dakwah di sisi keagamaan gitu, tapi bagaimana orang tua juga harus mengambil peran di situ, institusi pendidikan harus mengambil peran di situ, masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ormas harus mengambil peran di situ. Karena kalau enggak mau lambat laun generasi muda kita ya jadi generasi yang maksudnya rebel gitu, akhirnya nggak taat pada pemimpin, ngelawan, berdebat, dan itu yang tentunya kita tidak mau. Ya, harapan kita anak-anak muda seperti para sahabat yang tadi diceritakan Ustadz. Demikian. Baik, Masya Allah, ini baru gambaran fenomena kaula muda aja udah deg-degan kita ya Ustaz. Tentara dibacok ya Bang. Iya, tentara. Tapi ini Masya Allah Ustaz, tadi kan dibilang baik ada tantangan gitu ya Ustaz, terhadap mungkin yang menjadi ujian atau tantangan bagi kaula muda kita saat ini. Mungkin tadi zat-zat adiksi tadi, semisal narkoba ya Bang. Narkoba, terus ada pengaruh mungkin dari kecanduan gadget yang mungkin mengarah kepada kecanduan game juga, judi gitu Ustaz, atau mungkin pornografi ya Bang, yang akhirnya itu mengarah intinya kaula muda kita nggak bisa fokus dalam memperbaiki diri dan menjadi dirinya itu supaya bisa lebih produktif gitu Ustaz. Tapi kalau kita kembali Ustaz ke
karena kita bercerita tentang para sahabat ya Ustaz. Kita Iya. cerita di generasi para sahabat kan nggak mungkin juga lepas dari yang namanya ujian kan Ustaz. Tentu kan ada juga namanya ujian kan Ustaz. Kan yang namanya dunia kan kayak Ustadz bilang tempatnya ujian, darul bala gitu kan. Memang disinilah kita harus diuji kan. Berarti kan di kalangan sahabat juga kan juga diuji. Tapi mungkin apakah memang ada kemiripan atau punya irisan Ustadz di zaman para sahabat, khususnya yang kita sedang lagi bahas, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ini apa nggak melewati namanya ujian? Apakah beliau radhiyallahu anhu dan para sahabat atau kaumnya tidak diuji, tidak ada resisten di antara mereka terhadap seruan atau dakwah atau ajakan untuk menuju kebaikan atau ajakan kepada tauhid? Ini kan cerita saatnya menerima, alhamdulillah. Apakah tidak ada yang menolak? Kan tentu ada gitu Ustaz. Ujian mereka itu apa gitu? Apakah sama? Apakah ada yang juga ujiannya kecanduan juga? Mungkin kecanduan apa pada zaman itu gitu Ustaz? Dan sebenarnya ini faktor apa gitu Ustaz biasanya yang mungkin menjadi seseorang itu dulu di zaman sahabat itu akhirnya menolak atau resisten terhadap ajakan kebaikan tadi gitu Ustaz? Kalau kita bedakan antara ujian yang dihadapi sekarang dengan ujiannya para sahabat, ini jauh berbeda. Jauh berbeda. Artinya mereka ini berada di sumber mata air yang sangat jernih. Artinya di zaman Nabi SAW. Jadi penyejuk hati mereka ada. Ketika mereka gundah gulana, di sana ada Nabi SAW yang mereka juga melihat bagaimana ujian yang dihadapi Nabi SAW. Nah, tidak terluput juga yang dialami oleh Sa'ad dan kaumnya. Tentunya ketika mereka masuk Islam, ya pasti ada kaum yang lain yang nggak sepakat dengan keislaman mereka. Makanya kan ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, orang-orang musyrik ini diantaranya adalah Abdullah bin Ubay ini begitu benci terhadap Nabi SAW. Kenapa? Karena kepemimpinannya ini direnggut oleh Rasulullah SAW. Hati manusia itu sudah condong kepada Rasulullah, tidak lagi kepada Abdullah bin Ubay. Makanya Nabi SAW mengatakan hubbul ansar minal iman. Mencintai orang-orang Ansar itu bagian dari keimanan. Bughdul ansar minal munafik. Dan membenci orang-orang Ansar itu dari kalangan orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik ini, orang-orang musyrikin yang dia masuk Islam dengan casing saja, ini membenci orang-orang Ansar. Ya, inilah kebencian itu mereka tampakkan. Kenapa? Kenapa mereka membela Nabi? Ya, penduduk Makkah kemudian datang ke Madinah sampai pada akhirnya mereka tidak memperdulikan kabilah asli Madinah yang seharusnya akan dijadikan pemimpin kemudian nggak jadi. Nah, tentunya ya karena memang Sa'ad bin Mu'adz ini sebagai tokoh kaumnya, ya tokoh kaumnya kan seperti itu. Tentunya perlakuan yang dilakukan orang-orang yang tidak sepakat dengan Sa'ad bin Mu'adz ini tidak sama dengan orang-orang yang bawahan. Ya, orang-orang yang bawahan. Kenapa? Ini tokoh dan dia akan melindungi kaumnya. Ya, dia akan melindungi kaumnya. Berbeda dengan posisi Rasulullah SAW dan para sahabat yang berada di Makkah yang kondisinya minor nih. Ya, tapi mereka ini di antara kabilah yang banyak. Ya, kabilah yang banyak di Madinah. Nah, kalau ternyata ada yang tidak sepakat dengan mereka, boleh jadi akan terjadi peperangan. Nah, tapi karena memang mereka punya kekuatan, punya kekuasaan, kemudian punya perlindungan, saling melindungi satu yang lain, maka kita jarang mendengarkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik yang dialami oleh para sahabat yang berada di Madinah, terutama tokoh-tokoh ini. Ya, jadi ketokohan itu punya pengaruh. Ya, ketokohan itu punya pengaruh dari ujian orang-orang yang tidak suka dengan perubahan yang terjadi pada mereka. Nah, pada dasarnya ketika mereka tidak mau akan kebenaran ini, menolak akan kebenaran ini, pada dasarnya terlalu fanatik dengan kebiasaan nenek moyang. Dan untuk merubah kebiasaan ini bukan perkara yang mudah. Simpelnya saja, ketika sudah sampai kepada kita ini, mudah ini.
ketika kita sudah sampai kepada kita hadis berkaitan tentang larangan makan dan minum dengan tangan kiri. Udah tahu nih. Dan terkadang masih salah. Ya, terkadang kita masih makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kiri. Ilmunya sudah tahu, ketika diingatkan, oh iya salah. Nah, jadi apalagi merubah kebiasaan nenek moyang terdahulu yang mereka sudah terbiasa, mereka sudah nyaman, lalu diajak kepada kebenaran, boleh jadi mereka menolak. Kenapa? Sudah nyaman. Ya sudah nyaman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tokoh-tokoh ini, ketika dia menerima kebenaran, maka pada akhirnya boleh jadi pengikutnya ini menolak. Ya, pengikutnya menolak. Dan alhamdulillahnya saat ini diikuti oleh kaumnya, sehingga kaumnya pun mengikutinya. Dan khawatir ketika dia menerima kebenaran sebagaimana yang dialami oleh raja-raja, di mana Nabi mengirim surat-surat kepada para raja, mereka menolak. Kenapa? Takut dengan kekuasaannya, kalau seandainya masuk Islam kekuasaannya hilang gara-gara kekuasaan. Nah, ada orang yang menolak kebenaran karena itu, padahal mereka sudah tahu nih kebenaran yang disampaikan kepada mereka itu sudah benar, tapi karena mereka punya massa, punya pengikut, dan kalau seandainya dia masuk Islam boleh jadi pengikutnya ini nggak mau masuk. Namun berbeda dengan sahabat yang mulia ini, Sa'ad bin Mu'adz, yang mereka sangat berpengaruh dengan Sa'ad bin Mu'adz. Beliau ini punya pengaruh besar kepada kaum. Jadi ini diantara penyebab, ya, di samping memang ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kedudukan, karena merasa nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan yang memang ini dilakukan nenek moyang, sehingga sulit merubahnya, pada akhirnya kebenaran pun ditolak. Ya, kebenaran pun ditolak. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Bang Eka, nih kalau kembali ke fenomena kaula muda kita tadi, Bang Eka, ini kira-kira kapan nih mungkin ketika memang dia udah, ya anggaplah qadarullah sudah terpapar dengan hal-hal yang sifatnya tadi adiktif gitu kan, baik itu narkoba, game online, judi online, pornografi dan segala macamnya. Kapan kira-kira mereka itu harus, mungkin Bang Eka bisa ngasih gambaran, kalau misalnya keadaan seperti ini kalian memang udah saatnya, udah berhenti, pilih jalur lain gitu. Nah, jadi tadi ada yang menarik yang Ustadz cerita bagaimana yang menjadi tantangan di masa lalu para sahabat dengan kondisi saat ini sebetulnya ada kemiripan, yaitu merubah kebiasaan. Nah, bisa jadi kalau tadi yang Ustadz cerita adalah bagaimana merubah kebiasaan nenek moyang para sahabat kita yang mungkin dulunya masih jahil menjadi paham dengan Islam dan akhirnya bersyahadat lah gitu, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Nah, hari ini kalau misalnya anak-anak yang sudah atau remaja yang terpapar adiksi ini, kapan sih sebetulnya segera melakukan perubahan itu? Kan tujuannya untuk merubah kebiasaan juga sebetulnya, karena adiksi ini kan ada pola repetisi, pengulangan, pembiasaan aktivitas, pembiasaan pola pikir, pembiasaan cara bergaul, hingga akhirnya menjadi karakter yang terbentuk menjadi orang yang adiktif gitu. Nah, jadi kalau misalnya sebutlah perilaku adiktifnya adalah judi online, katakan, atau narkoba misalnya. Jadi seseorang itu bisa dikategorikan atau kayaknya nih Ana udah segera mesti berobat deh gitu. Yang pertama mungkin menjadi indikator adalah sederhananya kita membutuhkan uang lebih banyak dari biasanya gitu. Contoh misalnya, kalau misalnya satu hari kita makan cuman cukup 20-30 ribu misalnya udah bisa untuk satu hari, tapi tiba-tiba konsumsi uang kita untuk melakukan perilaku adiktif tadi udah lebih banyak dari keperluan yang utama kita. Oh, ini harusnya kajian umahat juga. Ya. Ini beda lingkupnya. Nah, jadi kalau itu udah terlampau berlebih, itu harus waspada. Berarti kan porsi kita lebih besar untuk yang perilaku adiktifnya itu dibanding kebutuhan yang utama. Oh, ada abnormal di situ. Iya, nah kalau itu kita udah istilahnya keluarkan banyak biaya untuk membeli narkoba, bermain judi, bermain game, dan waktu kita dihabiskan juga hanya di situ terus, yang harusnya dalam satu hari itu ada bekerja, ada belajar, tapi ini udah kebanyakan di situ, itu waspada tuh. Jangan-jangan kita udah adiktif sebetulnya. Itu satu. Nah kemudian kalau misalnya
ada yang namanya gejala putus zat kalau di dalam narkoba atau bahasa kerennya sakau gitu. Nah, jadi di pengguna narkoba dan di orang yang adiktif dengan judi juga itu ada pola yang sama. Jadi saat perilakunya dihentikan, ada yang nggak terima, resisten. Kalau tadi Ustadz bilang para sesepuh di suku atau di golongan-golongan di Madinah atau di Mekah akan resisten dengan perilaku-perilaku yang baru gitu. Nah, ini pun begitu. Pada saat diberhentikan kebiasaannya, ada yang salah di badannya. Ya kalau misalnya sakau dengan narkoba akan merasakan sakit, merasakan gelisah gitu. Nah, kalau yang misalnya di judi online dia ngerasa gelisah, kok ada yang kurang, rasa khawatir kalah, rasa khawatir ketinggalan waktunya untuk misalnya slotnya dan main. Nah, itu menjadi masalah dan akhirnya mengganggu kesehariannya. Itu kedua tuh. Jadi kalau udah begitu hati-hati gitu. Nah, kemudian yang ketiga, prioritas kehidupannya itu selalu yang pertama dilakukan atau diutamakan itu perilaku adiktifnya dulu, baru yang lain. Misalnya main game dulu, baru pergi sekolah. Pakai narkoba dulu, baru bekerja. Main judi dulu, baru melakukan yang lain, ngantar anak sekolah lah atau apa. Nah, itu kalau misalnya perilaku adiktifnya sudah memang mendahului semua kewajiban-kewajiban yang harusnya dilakukan, berarti itu udah tanda-tanda kita ada di ini adiktif. Nah, jadi ada 11 sebetulnya tandanya kalau kita mengacu pada ada namanya buku ICD 10 gitu ya. Itu pengkategorian tingkat keparahan adiksi. Jadi kalau dari 11 itu 2 sampai 3 tanda berarti kita masuk golongan yang ringan. Nah, kalau yang ringan berarti intervensinya cukup memberikan, kalau bahasa kita tausiah, memberikan pengetahuan gitu, motivasi dan memberikan analisa kalau dilanjutkan akan seperti ini, kalau berhenti akan seperti ini gitu. Nah, itu kalau yang ringan. Nah, kalau sudah mulai di 4 sampai 5 tanda tuh itu udah sedang tuh. Kalau udah begitu itu hati-hati, berarti harus ada perilaku-perilaku selain yang tadi pemberian materi promotif atau preventif, harus ada perilaku yang sudah mulai disesuaikan. Jadi ada terapi yang sedikit mulai diberikan di mananya tuh yang memang bermasalah. Kalau memang waktunya, berarti penyesuaian mengatur waktunya yang diajarkan. Nah, tapi kalau misalnya sudah 6 sampai ke 11, berarti itu udah severe, artinya udah parah. Kalau yang begitu itu butuh bukan hanya bantuan nasihat saja tapi lingkungan juga harus dirubah. Sama halnya seperti tadi Ustadz jelaskan, pada saat zamannya para sahabat, begitu orang mengalami kegelisahan, ada rujukan yang ditanya. Nabi kita yang ditanya, ada Abu Bakar, ada Utsman, mungkin di situ kan ada Ali bin Abi Thalib dan yang lain-lainnya. Nah, jadi lingkungan penyelamatnya ada. Hari ini faktor pendukungnya ada. Jadi memang untuk kalau kita berbicara dalam proses merehabilitasi, mengembalikan orang kepada fitrahnya yang tadi Ustadz jelaskan juga, memang bukan hanya persoalan di individunya aja gitu. Memang betul Allah memang memberikan hidayah, itu menjadi modal penting juga. Nah, makanya kenapa ya dimintalah kita dalam doa. Nah, persoalannya boro-boro mau meminta di dalam doa, mau kondisinya aja dia udah nggak sadar gitu, udah bingung dia ini. Tadi malam Ana baru ditelepon satu orang keluarga yang dulu anaknya pernah kami rawat misalnya, sampai dipukulnya ayahnya gitu, ibunya juga dipukul dan udah mengalami gangguan pendengaran gara-gara stres karena anaknya gitu kan. Jadi si anaknya ini nggak terima gitu, kenapa mesti dibawa lagi? Ya memang faktanya keluarga nggak bisa tanganin itu gitu. Nah, terakhir meskipun dia sudah pernah dirawat, ternyata lingkungan tempat tinggal dia itu tidak mendukung untuk dia mempertahankan perilaku yang positifnya dulu yang udah didapat. Begitu mau ngomong, orang nggak ada yang ngerti gangguan penyakitnya ini. Kok aku jadi kayak gini lagi ya? Udahlah biasanya itu. Kata. Namanya anak muda. Kata. Nah, namanya anak muda. Cukup di situ. Sementara kan ternyata orang-orang yang dalam perilaku adiktif yang sedang aktif dan mengalami sesat lah gitu dalam perjalanan kehidupannya, itu butuh bantuan gitu. Nah, ini yang membedakan antara generasi salaf terdahulu dan hari ini di situ. Kalau tadi Ustadz begitu bingung dulu, kita nanyanya langsung ke sumber yang insya Allah tidak akan ada keraguan dalam pemahamannya. Hari ini mungkin nanya ke si A, ke si Fulan atau ke si Fulana, bisa jadi kan yang disampaikannya entah apa-apa. Atau curhat di medsos. Curhat di medsos. Nah, pada saat misalnya ada orang, hari ini kan kecenderungan anak-anak muda gini. Pada saat ada yang persoalannya mirip,
dengan apa yang kita rasakan, CS Sefrekuensi. kita sefrekuensi, nyantol tuh. Nyantol. Nah, nggak apa-apa, biasa namanya kita ada normalisasi perilaku buruk itu yang akhirnya menjerumuskan anak-anak remaja kita ini ke hal yang negatif. Kalau dulu kan begitu gelisah, curhat lah misalnya ke Rasul atau ke para sahabat. Oh, nggak bisa begitu. Ini dalilnya. Ini yang seharusnya kita sebagai muslim lakukan, tegas. Hari ini stres misalnya, itu cerita ya nggak apa-apa, sesekali nggak apa-apa, ditoleransi. Perilaku negatifnya itu diberikan peluang gitu, padahal kan harusnya enggak gitu. Nah jadi lingkungan tumbuh kembang, kawan di mana kita tempat bertanya, kemudian tempat tinggal kita, bagaimana keilmuan itu tuh menjadi penting dan sangat berpengaruh kepada perubahan perilaku bagi remaja-remaja yang adiktif. Nah hari ini kalau kita lihat di masyarakat, masalahnya besar, tapi tempat bersandar, tempat bertanyanya kecil. Jadi nggak seimbang gitu antara kebutuhan orang konsultasi dengan media-media atau dengan layanan yang ada dan dengan orang yang peduli, itu sangat kurang. Nah, bahkan yang lebih prihatinnya lagi, ini juga banyak dengan dalih itu adalah perilaku yang dibikin sendiri. Kemudian ya itu mungkin azab dari Allah atau apalah gitu misalnya, tapi akhirnya tidak mau terdorong untuk memberikan bantuan. Nah sementara kan kalau kita lihat pada zaman sahabat dulu, tadi Ustaz cerita, begitu sahabat mengalami gelisah dengan situasi yang mereka sedang hadapi, ada yang selain ada yang ditanya, memang ditampung gitu sama Rasul tuh. Ya udah yuk kemari, dibantu, diberikan alternatif, diberikan solusinya. Nah hari ini itu yang sebetulnya tidak tersedia gitu. Nah mudah-mudahan ya minim lah paling tidak. Minim ya kalaupun ada misalnya ada keterbatasan di area yang kesehatan, mereka bagus di area yang mana. Jadi tidak komprehensif dalam satu tempat gitu istilahnya. Nah kalau di zaman dulu ya alhamdulillah ya kan kita bisa dengar tadi dari cerita bahwa sebetulnya ternyata betullah teori-teori itu kalau memang kita mau membuat sebuah generasi muda yang bagus, itu bukan di persoalan menyeleksi dalam tanda kutip si remaja yang mau dikadernya aja, tapi bagaimana proses pengkaderannya, bagaimana lingkungannya diciptakan. Rehabilitasi kan sebetulnya itu menciptakan lingkungan yang positif yang mendukung supaya dia kembali ke tracknya. Kalau bahasa ini karantina mungkin. Iya, di karantina lah istilahnya. Kan gini, misalnya untuk dia mengurangi penggunaan narkoba, kan nggak bisa dia tinggal di sebuah lingkungan yang masih ada narkoba di situ. Nonsense. Nah, di rehabilitasi kan itu yang begitu memang kamu mau berhenti pakai narkoba, ya udah yuk masuk dulu ke rehab. Nah, di rehab diminimalisir resiko-resiko itu. Nah, itu mungkin hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Baik, Demikian. Masya Allah, jazakumullah khairan Pak Eka. Sebelum kita tanya nanti di mana tempat rehabnya Bang Eka ya Ustaz, kita ke Bang Eka dulu. Ke Ustadz dulu, maksudnya Ustadz, kita kembali ke sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz tadi Ustadz. Sebenarnya di zaman beliau radhiyallahu anhu Ustadz, setelah beliau mendapat hidayah kita bilang tadi Ustadz, masuk ke Islam dan beliau langsung mengajak kaumnya, apakah ini maksudnya kemana dan bagaimana beliau setelah itu Ustadz? Apakah memang perubahan yang sangat total hingga akhirnya merubah nasib beliau yang mungkin kedulunya pemuka kaum, akhirnya gara-gara masuk Islam ya harus jadi marbot masjid mungkin ya. Atau harus jual herbal atau harus jadi petugas atau jadi apalah gitu ya Ustaz. Nih, apakah memang seperti itu Ustaz atau ya tetap aja gitu dengan kehidupannya masing-masing, tapi ya dia memiliki porsi yang tersendiri atau dengan kapasitasnya sendiri untuk berdedikasi atau mendedikasikan diri terhadap Islam gitu Ustaz. Nah, memang orang yang berada posisi sebelum Islam itu dia mulia, kemudian ketika dia sudah masuk Islam dia tetap mulia apabila dia berada dalam posisi faham agama. Jadi kata kuncinya ketika dia di posisi sebelum Islam, artinya posisi sebelum hijrah, itu kedudukannya mulia ini. Kedudukannya diperhitungkan, ya, seperti dia punya banyak aktivitas nih, ya, dia punya banyak aktivitas. Nah, ketika dia masuk Islam, lalu didukung dengan ilmu, itu sama. Umar bin Khattab yang sebelum Islam, ini pemuka kaum yang sangat ditakuti. Lalu ketika dia masuk Islam, juga ditakuti oleh lawannya. Kenapa? Karena dekat dengan Nabi, dia berilmu, dia faham agama.
Nah, begitu juga dengan Sa'ad. Ya, ketika dia berada pada posisi puncak kepemimpinan di kaumnya sebelum Islam, lalu ketika masuk Islam, lalu diikuti kaumnya, dia terus belajar. Makanya ketika mendengar Nabi SAW akan hijrah ke kota Madinah, begitu senangnya beliau. Ya, sosok yang sudah disampaikan sebelumnya tapi belum pernah melihat langsung. Makanya terjadi ada perjanjian Aqabah pertama, kedua, ini terjadi di Mina sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi sudah ada perjanjian sebelumnya. Sampai ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, ini yang ditunggu. Dan kebersamaannya dengan Nabi SAW itu nggak lama, seperti sahabat-sahabat yang lainnya, singkat. Ya, lebih kurang 6-7 tahun kebersamaannya dengan Nabi SAW. Tapi beliau ini punya pengaruh yang besar. Jadi bagaimana posisi beliau ketika sudah masuk Islam? Tentunya beliau tetap menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Karena pengikutnya semuanya masuk Islam. Jadi kan memang beda-beda ya, beda-beda Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang itu ketika dia masuk Islam. Beda-beda posisinya. Posisi orang yang hamba sahaya, budak, dengan dia sahabat biasa, dengan orang yang paling mulia, ini beda kedudukannya. Ujiannya juga beda. Seperti itu dia. Nah, jadi terus dia belajar karena Mus'ab bin Umair juga masih berada di sana, belajar terus bagaimana Islam, mempelajari agama Islam sampai Rasulullah SAW datang ke Madinah. Maka ini lebih dekat lagi dengan ilmu. Ya, lebih dekat lagi dengan ilmu, sehingga banyak kebijakan beliau ini yang beliau utarakan di hadapan Nabi ketika Nabi nanya tentang suatu ketetapan, ini disukai oleh Nabi SAW. Iya, disukai oleh Nabi SAW sampai sebelum beliau meninggal dunia, keputusannya, kebijakannya dalam menetapkan hukum kepada Bani Quraidah, orang Yahudi, ini sama seperti ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala hukumnya. Jadi berarti beliau tetap belajar pentingnya. Jadi penting ketika seorang itu sudah masuk Islam, penting setelah seorang itu hijrah, ya siapapun kedudukannya, wajib bagi dia untuk belajar. Jadi yang harus kita pahami adalah seorang yang mulia, punya kedudukan, punya prestasi sebelum hijrah, lalu dia hijrah, dia akan mendapatkan kemuliaan itu asalkan dia faham agama, mengerti agama. Dan kita tahu nih, banyak teman-teman kita yang sebelum hijrah kan karirnya luas nih. Ya, dia juga punya pengaruh. Nah, ketika dia sudah belajar, kemudian ada kegiatan-kegiatan ataupun event-event, tetap juga, tapi dalam kondisi yang lain. Kalau itu sebelum hijrah, ini setelah hijrah. Nah, tentunya kan kalau berbicara tentang dunia pasti beda. Ya, pasti beda. Tapi seperti itulah ilmu yang dia punya. Ya, ilmu yang dia punya ini tidak menghalangi karir yang sudah pernah dia lalui sebelum dia hijrah. Seperti itu dia. Jadi intinya siapapun dia, ketika dia sudah berhijrah, yang sebelum dia berhijrah punya kedudukan dan seterusnya, dia akan tetap mendapatkan itu dengan syarat ilmu. Mana yang dia bisa lakukan dan mana yang dia tinggalkan sesuai dengan ilmu. Nah, itu dia. Dan pada sahabat ini, ya, beliau tidak jadi marbot. Ya, beliau tidak jadi marbot, nggak jual herbal. Bukan kenapa? mengecilkan para marbot juga ya, maksudnya. Beliau ini tetap menjadi pemuka suatu kaum. Karena ketika beliau masuk Islam, semuanya ikut. Iya, semuanya ikut. Nah, jadi nggak ada yang membangkang. Kenapa? Sudah satu suara nih. Ya, pimpinan mereka. Apa kata pemimpin, ikut. Nah, itulah dia. Ini karunia dari Allah yang Allah berikan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ya, terkadang kan nggak semua pemimpin seperti itu. Betul. Iya, udah dia aja lah. Saya nyari yang lain kan gitu. Nah, tapi ini enggak. Ya, itulah karunia yang Allah berikan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan nggak terasa udah jam 3 lewat ternyata, Ustaz. Kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini. Tapi mungkin bisa kita berikan kesempatan, mana tahu, siapa tahu ada yang mau bertanya dari pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio stream dan mengaji yang menyaksikan live kita kali ini, bisa memberikan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa langsung ke kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan. Dan sambil menunggu Bang Eka ini tadi
Ternyata kan memang ada tahap terus belajar tadi ya Ustadz. Iya. Ya, Ustadz pun juga, Ustadz kita pun kita tahu kan belajar juga terus ya kan. Bahkan pernah ada momen-momen tertentu yang ke luar kota gitu Ustadz, ke Pekanbaru, ke mana gitu, kan terus belajar gitu. Ya ternyata memang proses itu juga dilalui oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, sahabat-sahabat yang mulia, termasuk yang sedang kita bicarakan pada podcast Kaula Muda kali ini Bang Eka. Yang kita tarik ke teman-teman Kaula Muda yang mungkin membutuhkan lah nih perhatian atau sedikit sentuhan dari sisi konseling ya Bang. Karena concernnya Bang Eka di situ kan, konselingnya itu mungkin bisa kemana nih, kan kita tahu nih Medan Mengaji kali ini kan bekerja sama nih sama Yayasan Baitus Syifa ya. Nah ini di mana Bang? Apakah di sana juga ada tahapan-tahapan belajar ilmu syar'inya dan seperti apa, mungkin bisa diperkenalkan sedikit Bang? Baik, Toib. Jadi nama layanannya Pusat Perawatan dan Pemulihan Adiksi Islami. Nama layanannya? Nama layanannya Pusat Baitus Syifa, nama yayasan. Yayasannya. Okay. Pusat Perawatan. Bang Eka di situ? Saya sebagai direktur. Oh, Masya Allah, Pak Direkturnya langsung nih. Silakan Pak Direktur. Jadi kita punya hashtag memang pulih dengan tauhid. Pulih dengan tauhid. Jadi memang dari perjalanan Baitus Syifa ini kita ngelihat bahwa tauhid ini signifikan mempengaruhi kepulihan seseorang gitu, dan memang pada akhirnya dari banyak layanan yang pernah Ana bantu kembangkan, hanya satu layanan yang memang tidak dikembangkan dengan baik, yaitu sisi keagamaan. Nah, jadi kalau kita tadi dapat faedah dari Ustadz misalnya bahwa ilmu-ilmu sebelum orang berhijrah itu akan mengangkat derajat seseorang, tapi akan lebih lengkap kalau ilmu itu sebetulnya dikemas atau ditutup dengan pemahaman agama yang baik. Jadilah manfaatnya luar biasa gitu. Nah, jadi teman-teman yang mengalami adiksi pun di tempat kami memang kita melakukan intervensi medis dan sosial ada di situ. Nah, tapi yang menjadi bobot besarnya adalah bagaimana kita membangun tauhid teman-teman ini supaya kembali ke track sesuai pemahaman salafus saleh tentunya. Kita ajarkan mereka kembali untuk bersolat sesuai dengan Rasul, itu contoh dari Rasul, berwudu dengan baik, membaca Quran, amalan-amalan kayak zikir pagi petang, puasa sunnah gitu, membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Nah, itu dihidupkan gitu. Dan memang dari pengalaman kita memberikan layanan itu sangat membantu teman-teman untuk menyadari satu kesalahannya, kemudian setelah tahu kesalahannya belajar tentang bagaimana memperbaiki adabnya, bagaimana memperbaiki hubungannya dengan keluarganya, dengan Allah tentunya. Nah, itu membantu mereka untuk mempermudah mereka membantu menata kehidupan yang selama ini udah diganggu oleh adiksi. Itu. Nah, kalau misalnya memang mereka ada kebutuhan yang lain di luar keagamaan misalnya, kita memang merujuk mereka ke layanan-layanan yang bekerja sama, tentunya layanan kesehatan, layanan pendidikan dan pekerjaan. Nah, yang menarik di tempat kami itu memang ustadz-ustadz yang dihadirkan memang kita meminta bantuannya untuk mengajarkan itu tuh per kitab gitu. Misalnya kita belajar kitab adab, ya udah itu aja dulu gitu. Masya Allah. Jadi betul-betul diinstalkan gitu, terus mempelajari tentang dosa besar dan kecil gitu. Jadi memang itunya dihadirkan supaya tentang tauhid misalnya, bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah memang atas kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kan di teman-teman yang adiksi, konsep ketuhanan ini kadang kan ada nggak ada. Jadi maksudnya ada nggak ada tuh antara dan tiada gitu. Iya, maksudnya ya mereka percaya gitu tapi tidak mengamalkan sesuatu sesuai dengan pemahaman keagamaannya gitu. Kayak gak punya konsekuensi. Iya, nggak ada. Iya, jadi udahlah ya, kalau kita mau ada duit ya kerja aja gitu. Kalau nggak kerja ya nggak ada tuh katanya. Atau misalnya ya ini kan orangnya aja belum mau gitu. Tapi kan dalam konsep tauhid ya kalau Allah tidak menghendaki terjadi sesuatu pada diri kita kan nggak terjadi gitu. Nah, itunya yang ditanamkan bahwa mau sepintar apapun kita gitu, sebobrok apapun kita, kalau memang Allah berkehendak menjadikan kehidupan kita lebih baik melalui ikhtiar di rehab ini, insya Allah baik gitu. Nah, memahamkan nilai-nilai seperti itu aja pada teman-teman yang adiktif ini sulit, karena yang digunakan mereka kan sebenarnya logika gitu. Jadi betul-betul tidak ada pemikiran bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini memang ada yang mengatur gitu. Kadang ada yang paham nih bahwa memang ada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak menjalankan
peribadahan sesuai dengan sunnah gitu kan. Nah akhirnya ketubruk dengan musibah-musibah dan terus berulang gitu, kayak konsep mencari rezeki gitu. Di beberapa teman-teman kan tidak memandang rezeki halal haram, yang penting dapat uang gitu. Ya kalau misalnya memang orang berpikir halal dan haram, ya tentunya judi nggak akan digunakan mereka untuk mencari uang, kan itu konsepnya keliru. Tapi faktanya hari ini orang-orang yang adiksi judi memang menjadikan judi itu tempat mereka mencari nafkah. Yang lebih gawatnya nafkahnya dikasih ke rumah. Kan ini yang akhirnya kita ngerasa ini kalau tauhidnya nggak diberesin, ya mungkin mereka akan kembali lagi lebih cepat gitu, meskipun dalam tanda kutip nggak istiqomah lah istilah iya betul, jadi belok-belok gitu. Sekalipun ya ada juga orang yang udah bagus gitu, udah bertahan di luar panti misalnya 1 tahun, memahami bahwa dia selalu intens dengan kajian-kajian, qadarullah kejeblos lagi juga ada gitu. Itu tadi tuh, karena lingkungannya itu tidak dia rawat. Jadi dia merawat dirinya sendiri tapi nggak memperhatikan sekitarnya, itu juga jadi resiko akhirnya. Nah di Baitus Syifa inilah kami membantu teman-teman ini untuk memahamkan bahwa di kitanya perlu bagus secara tauhid supaya ada kebermanfaatan buat orang yang lain. Dan itu yang tadi kita lihat dari sahabat yang diceritakan Ustadz. Kalau dianya sudah menjadi pemuka kaum, punya pengetahuan umum yang bagus, punya pengetahuan agama yang bagus, begitu beliaunya memutuskan berhijrah, udah nggak perlu lagi perintah, semua ngikut. Nah harapannya ini pun begitu, karena kan mereka punya keluarga nih, punya ada anak, ada istri misalnya, ada saudara-saudaranya. Nah harapannya memberikan contohnya di situ gitu, dengan masuk ke tempat kita. Ya kita atas izin Allah kita meminta bantuan juga gitu ya, mudah-mudahan menjadi manfaat supaya nanti kelihatan baik, sehingga apa-apa yang memang mereka mau minta dari keluarga itu atau mengajak keluarganya lebih bisa diterima. Kalau dulu kan ayo nak sholat misalnya, ya bapak ngajak sholat bapaknya aja main judi terus, gimana sih ya. Jadi akhirnya kan boro-boro mau ngikut, mungkin denger ajakannya aja udah malas orang. Nah alhamdulillah dengan pendekatan kita yang berbasis pada tauhid ini, keluarga memang melihat hasil. Jadi nggak menyangka bahwa anaknya bisa azan, bisa baca Quran gitu. Begitu tertengok misalnya wudunya udah bagus, yang tadinya ya mohon maaf misalnya ada yang mengalami gangguan kesehatan mental, yang orang berpikir ini udah nggak mungkin lagi bisa baca Quran, tapi faktanya bisa baca Quran. Nah itu atas petunjuk dari Allah lah tentunya, kita berikhtiar itu. Dan kami meyakini bahwa kalau memang tauhidnya dibetulkan, insya Allah keberkahan dan perbaikan itu memang hadir gitu di tengah-tengah kita. Nah begitupun sebaliknya, kalau memang tauhid kita tidak bagus di konteks yang adiksi ini, ya mungkin yang nggak baik juga yang akhirnya akan ditempuh. Nah sehingga hasilnya tentunya hal-hal yang negatif gitu. Nah itu yang jadi ini kita Bang Husnu konsentrasinya, dan tempat kita sekarang pindah ya, tadinya di Budi Luhur. Ya sekarang kita pindah ke Millennium. Betul, sekarang kita pindah ke Limau Manis di Tanjung Merawa. Makin jauh Bang. Ya, tapi insya Allah sudah mudah ya. Dan ada tol ya. Kan tinggal masuk ke tol, nanti keluar putar arah di depan Masjid aja. PTPN. Oh Masjid PTPN ya. Udah. Nanti belok kiri dah ke situ. 3 km dari jalan lintas itu udah sampai. Oh, insya Allah. Terjangkau. Jalan bagus ya Bang. Bagus, mau bawa mobil roda berapa bisa insya Allah. Luas berarti ya. Insya Allah ya. Masya Allah, jalannya lebar. Jadi insya Allah memudahkan lah untuk. Tapi kalau misalnya datang untuk sekedar konsultasi bisa? Gitu aja boleh nggak sih? Boleh karena kan proses rehabilitasi ini ada berbagai macam pendekatan. Jadi ada yang rawat inap, ada yang rawat jalan, atau misalnya online. Oh jadi ada kayak screening lah ya Bang. Betul. Jadi seseorang yang mungkin mau kita konsultasikan atau kitanya sendiri mau berkonsultasi. Iya. Gitu. Jadi nanti boleh datang ke sana, atau misalnya kalau memang malas datang atau jumpa ya udah telepon. Itu bisa. Jumpa jadi tengah boleh berarti. Jumpa di tengah boleh. Jadi akhirnya ya maksudnya konsep berdakwah pun kami adaptasi sebetulnya. Bagaimana kita menjemput orang-orang yang memang membutuhkan, kita datengin. Kalau memang nggak memungkinkan di tempat kita, ya udah kita cari yang paling memungkinkan untuk orang ini baik apa. Jadi tidak menutup kesempatan. Kalau misalnya belum mau rawat inap, ya sudah nih ada pendekatan yang lain dengan rawat jalan. Tapi kalau rawat jalan ini untungnya, ini ruginya gitu. Jadi kita memang
kayak menu gitu, disajikan pilihan-pilihannya. Jadi tidak menutup akses. Mudah-mudahan itu bisa membantu orang-orang yang memang ingin berubah dari adiksi. Baik, saat ini pesantren berkedok lembaga rehab sepertinya. Tapi Bang, Masya Allah, ini kalau misalnya lah kita, sebelum ke Ustadz kembali, maksudnya kalau misalnya memang kita ada tahu gitu ya, ada mungkin dari, ya mudah-mudahan enggak lah ya, mudah-mudahan enggak ada lah dari kalangan keluarga kita. Misalnya tapi ada gitu dari keluarga kita atau dari orang-orang di lingkungan sekitar kita. Boleh nggak sih kita ngelaporin orang ini ke orang abang untuk dideketin tanpa sepengetahuan dia atau tanpa persetujuan dia? Tapi nanti mungkin dari sisi Ustadznya boleh juga menjawab. Apakah seperti itu, boleh kayak jebak berarti kan Ustadz? Apakah nanti langsung ringkus gitu, diborgol, dibawa, digotong, ditutup kepalanya, ditutup matanya gitu, dibawa kemana itu ya? Jadi itu kalau di dalam pendekatan program ada yang namanya intervensi dibawa paksa gitu. Nah, memang dalam rehabilitasi itu ada metode penjemputan atau metode program tuh ada dua. Ada yang compulsory, maksudnya diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi. Itu biasanya orang-orang yang memang ada masalah dengan pidana, dengan hukum gitu. Nah, tapi ada juga orang yang tidak pidana tapi keluarganya yang mau gitu, meminta kita kadang untuk menjemput di satu titik gitu. Nah, tapi kita tidak istilahnya bukan merekayasa bohong ini, enggak. Kami memang meminta sedetail-detailnya informasi dan profil anaknya gitu, supaya kita juga tidak ada kecurigaan dari orang. Bahkan kita ada namanya informed consent. Kalau memang mau dilakukan pendekatan seperti itu, ibu sama bapak atau keluarganya harus tanda tangan surat pernyataan. Informed consent itu tadi maksudnya? Iya, untuk mengizinkan kita melakukan itu. Karena kan kalau misalnya namanya dipaksa, pasti akan ada perlawanan, ada reaksi, dan tidak sedikit mungkin itu akan membahayakan keselamatan juga, baik di anaknya ataupun di kita yang menjemput gitu. Nah, itu perlu diperhatikan. Dan memang banyak keluarga di Sumut pada umumnya pengennya begitu gitu. Nah, padahal sebetulnya juga ada pendekatan yang lain secara voluntary, istilahnya sukarela, tapi orang nggak percaya konsep ini bisa bekerja gitu, karena mana mungkin orang yang begini mau diajakin bagus-bagus katanya. Ya faktanya dari pengalaman kami ada kok yang mau, yang nggak perlu dipaksa gitu. Memang ada effort yang lebih. Kenapa? Karena perjumpaan kita mungkin tidak satu kali terus bawa gitu. Hari ini ketemu misalnya, kita cerita, kita kasih pemahaman. Oh ya udahlah, belum mau, tapi mungkin minggu depan gimana? Ya sudah, nggak apa-apa. Minggu depannya kita datengin lagi gitu. Terus sampai akhirnya mengambil keputusan, kayaknya saya butuh dibantu nih sekarang. Ya udah gitu, datang. Nah, jadi itu ada pendekatan seperti itu. Dan kalau di dalam konteks yang umum, intervensi itu memang menjadi satu strategi Bang Husnul untuk mengajak orang masuk ke panti rehab. Karena secara pendekatan teori tidak selalu sukarela dan tidak selalu juga mesti dipaksa. Jadi dua-dua pendekatan ini boleh dilakukan sebetulnya. Mix, ya? Jadi tinggal bagaimana ini orang misalnya bisa diajak voluntary apa enggak. Kalau enggak, kita lakukan pendekatannya dulu. Kalau enggak juga, kemudian udah terlalu membahayakan, keluarga boleh tuh memaksa anaknya gitu. Dibanding dia tetap tinggal di situ, mudorotnya lebih banyak. Seperti yang tadi malam misalnya, udahlah mau keretanya digade, hutang di mana-mana, melakukan tindak kekerasan, terlalu beresiko hidup di luar. Jadi itu lebih baik diamankan di tempat yang seperti rehabilitasi ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya orangnya kooperatif, dia udah paham tentang penyakitnya dan dia butuh bantuan, kemudian dia sudah sadar tentang bagaimana kerusakan yang diakibatkan karena adiksinya, ya akhirnya dia nyerah sendiri gitu, minta orang tuanya malah, "Mak, Pak, antarlah dulu," kan, udah nggak sanggup lagi. Ada yang begitu, karena mungkin pada akhirnya dia mendapati lingkungan dan dukungan itu udah nggak sebesar dulu. Bahkan banyak orang yang pada akhirnya dia nyerah itu setelah banyak kehilangan banyak hal, harta, relasi, keluarga, ya, kemudian juga silaturahim. Termasuk hidayah juga itu. Hidayah, iya. Dan kalau udah di titik itu kan repot. Gitu. Nah, makanya kenapa kita punya hashtag pulih dengan tauhid itu sebetulnya, supaya hidayah yang udah masuk ke kita itu, kemudian menghadirkan kita di panti itu jangan pergi gitu. Karena kalau udah pergi hidayah itu, itu udah musibah paling besar. Anda pikir hidayah tentang mana yang benar mana yang enggak itu udah
bahaya kali kalau sampai itu hilang, netral kan akhirnya. Kalau udah netral itu yang beresiko. Jadi gitu Bang Usul kurang lebih. Baik, Masya Allah. Ustadz, mungkin Ustadz sedikit memberikan tanggapan Ustadz dari yang disampaikan Bang Eka. Ustadz, apakah memberi testimoni lah mungkin ya Ustadz terhadap yang dilakukan oleh Bang Eka dan kawan-kawan di lembaga rehab atau Yayasan Baitus Syifa ini, Ustadz, apakah metode seperti ini memang udah sesuai dengan metode Nabi dalam menempa generasi, dan ketika memang tadi yang kita contohkan kasus seperti itu yang mungkin dalam bahasa medisnya Bang Eka tadi intervensi atau mengangkut paksa anak yang dalam kategori mungkin udah sifatnya merusak atau destruktif terhadap keluarga dan lingkungannya, seperti apa Ustaz? Silakan Ustaz. Nah, sebenarnya dalam cara-cara seperti ini ketika ada satu kemaslahatan yang mau diambil, nggak ada masalah. Karena memang dengan cara-cara yang seperti tadi kesadaran ini sulit, bahkan mungkin kucing-kucingan lari-lari dia. Nah, sehingga pada akhirnya ini dilakukan dengan syarat tadi persetujuan. Ada persetujuan. Iya, siapa yang menanggung jawab ini? Pihak keluarga misalnya. Ya, seperti orang tua yang terlibat di sini adalah anaknya, yang punya pengaruh di sini adalah anaknya. Kemudian atau si suami. Siapa? Tentunya orang tuanya lah. Ya, orang tuanya, kemudian istrinya. Artinya dengan orang-orang yang memang punya hubungan dekat dan mereka ini adalah wali-walinya. Ya. Dan karena memang sangat dibutuhkan hanya dengan cara ini, hanya dengan cara ini, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Karena dalam kondisi orang yang kita akan rehab di sini dalam kondisi dia terpengaruh dengan obat-obatan, sehingga dengan pola pikirnya masih belum normal, masih terganggu gitu. Apalagi ketika keinginannya itu terhalangi untuk mendapatkannya, maka dia akan brutal. Ya, maka cara-cara seperti ini ya artinya dengan yang pertama undang-undang juga membolehkan. Kalau memang undang-undang membolehkan dengan cara itu, ya maka tidak mengapa. Dan kemudian Islam juga mengatakan la dharara wala dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Nah, kalau ternyata ini memberikan kemudaratan dan dia tidak juga dilakukan dengan cara itu, ya dengan ditangkap misalnya, ya dia dijemput misalnya, ya maka akan terjadi banyak kemudaratan pada diri dia dan orang lain gitu. Jadi kalau memang ada kemaslahatan, kita melihat itu nggak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Namun kembali lagi ke persetujuan, ya persetujuan dengan kerabat-kerabatnya. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Ini kalau misalnya Bang Eka ini kembali ke Bang Eka, kira-kira pihak dari pemerintahan ada tuh yang harus dilibatkan ketika melakukan atau mengambil langkah seperti tadi gitu, ataukah dari BNN atau dari kepolisian atau dari mana gitu Bang? Kalau di kami biasa kita menyarankan seperti itu. Jadi kalau misalnya memang keluarganya mau relatif lebih aman, ya meminta bantuan ke penegak hukum, karena biar lebih safety gitu kan, entah itu ke BNN atau ke kepolisian atau ke Koramil misalnya, ke TNI juga bisa gitu. Dan itu pernah kami lakukan juga. Untuk tempat-tempat yang memang relatif jauh dari jangkauan kita, biasanya kita menyarankan, Bu, coba kontak petugas di sini, misalnya di Polsek atau di mana untuk meminta bantuan. Nah, karena memang di Indonesia atau di kita lah, di Sumut ini, sistem yang seperti ini tuh belum terintegrasi ke dalam sistem pemerintah secara penuh gitu. Jadi masih tetap biasanya orang kan yang menjadi tantangan dengan intervensi ini ada jasa yang harus dibayar. Nah, ini tantangannya berbeda dengan kalau di luar negeri itu memang pada saat kita telepon ke layanannya, apalagi ke layanan yang punya pemerintah misalnya punya negara, udah keluarga tinggal nunggu dijemput aja gitu. Nah, kalau di kita untuk melakukan tindakan intervensi itu harus dibayar memang, karena tenaganya kan dari luar. Nah, kalau misalnya memang kita juga punya tenaga sendiri, tetap harus ada backup dari aparat penegak hukum, karena jangan disangkakan kita nyulik orang. Nah, karena kan wilayah penangkapan itu bukan wilayahnya orang sipil. Tetap aparat penegak hukum. Jadi yang paling aman itu di situ gitu. Kalaupun misalnya memang harus orang sipil yang lakukan, pastiin ada perangkat entah Kepling, kelurahan atau apa gitu. Nah, tapi lagi-lagi kan kalau misalnya saya lapor Kepling nanti ketahuan dong anak saya make. Nah, ini kan kayak gitu tuh akhirnya jadi sulit. Ya udah, kalau misalnya memang pilihannya kalau dengan intervensi ini memang akan ada dalam tanda kutip luka di keluarga itu.
Meskipun ya perilaku adiktifnya udah menimbulkan luka yang besar gitu, tapi dengan membawa paksa, tiba-tiba misalnya diketahui sama warga ngamuk, contohnya pas lagi dijemput, kan jadi terekspos akhirnya. Nah itu kan Mungkin jadi malu di dianya ataupun di keluarganya. Nah makanya kenapa biasanya kami kalau ada permintaan seperti itu, kita akan lakukan asesmen dulu ke keluarganya, kita akan jelasin. Ditempuhnya jalan seperti ini keuntungannya, ini kerugiannya, faktor resiko yang harus dihadapi begini. Kemudian ini yang akan kita lakukan, gimana kalau misalnya kalau bahasa kita akadnya disepakati, ya kita jalankan gitu. Karena pernah ada kejadian di kawasan di Sumut gitu, dijemput seperti itu, dipaksa, tiba-tiba yang lagi dijemputnya ini lagi bawa kendaraan, sepeda motor, berbalik arah, ditubruk, yang ngejemputnya kan patah, cacat. Akhirnya yang menjemputnya kan jadi repot akhirnya. Nah udah kayak begitu, anaknya nggak jadi dibawa, keluarga harus ngobatin yang ditubrukkan, jadi akhirnya nggak berjalan gitu. Dan kalau di kami biasanya begitu. Dan di Baitus Syifa untuk memperkecil resistensi saat program dijalankan, biasa kita akan minta bantuan orang di pihak luar untuk melakukan itu. Karena biasanya kalau kita yang jemput, kita juga yang ngasih layanan, akan ada cenderung resistensi. Kau kemarin awak lagi begini jemput. Jadi pas begitu jumpa sama kita kan dia masih ngenes gitu. Iya. Nah, jadi akhirnya tim yang berbeda gitu. Betul, ya. jadi ada dutanya juga. Ya, ada pasukan. Duta jemput. Ya, ada pasukannya. Duta jemput kawan gitu. Tim booster lah gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi mungkin bisa dimanfaati selebgram. Ya. Seperti itu. Jadi memang tapi memang pendekatan itu di Sumut masih jadi primadona gitu. Hanya mungkin kita yang sedang berkampanye juga nih Baitus Syifa, sebetulnya pendekatan-pendekatan itu ada yang lebih humanis kok gitu, bisa hanya memang ya mesti bersabar seperti yang tadi Ustadz bilang gitu. Para sahabat kan juga nggak sekali jadi dideketin Rasul kita langsung mau ikut gitu. Nah ya ini memang seperti itu gitu, apalagi ini orang-orang yang memang secara gangguan udah banyak gitu, jadi ya pasti nggak akan ini gitu. Sekalipun dijemput paksa, tidak ada garansi 100% orang tua akan dalam waktu singkat baik. Itu yang dipaksa. Yang relawan pun begitu gitu. Jadi memang ya lagi-lagi ini memang hidayah dari Allah gitu. Tapi maksudnya pendekatan kita, semakin kita memanusiakan manusia ini, terlepas dari perilaku buruk yang sudah mereka lakukan. Tapi kalau pendekatannya memang kita menyentuh area-area manusianya, insya Allah anak-anak ini bisa dikendalikan. Di tempat kita juga begitu kok. Begitu kita sentuh area manusianya, kita perlakukan mereka, disajikan makanan dengan layak, dilayanin dengan layaknya mereka seorang yang memang perlu dihormati gitu, diberikan makanan yang oke, dihadirkan guru-guru yang memang punya kemampuan yang baik di bidangnya. Ya akhirnya mereka ngerasa merasa dimanusiakan, akhirnya feedback yang keluar ya hal yang bagus gitu. Coba kalau kita tiap hari polanya maki-maki aja terus, mungkin orang udah apaan sih ini? Udahlah di luar digencet-gencet, dimaki-maki, di dalam dimaki-maki. Nah itu yang akhirnya jadi nggak berjalan programnya. Nah dari pengalaman kami, alhamdulillah dengan pendekatan yang pulih dengan tauhid ini, alhamdulillah Allah kasih kemudahan, Allah kasih hidayah juga ke teman-teman dan keluarganya yang akhirnya mau terlibat di dalam prosesnya. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan bangka. Dan Ustadz dan Bang Eka, ini mohon maaf sekali karena kita memang keterbatasan waktu, jadi mungkin kita bisa sambung lagi nanti nih bincang-bincang kita yang mudah-mudahan bermanfaat nih ya Bang, dan mudah-mudahan berkah ini mungkin di lain kesempatan. Namun kita minta ke Ustadz mungkin ada sedikit di penutup kita untuk kita yang di studio dan juga untuk pemirsa juga pendengar di Rosyad TV juga di Medan Mengaji tentang Sa'ad bin Mu'adz tadi ya, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dan mungkin ada kaitannya dengan konsistensi atau istiqomahnya kita ketika kita memang udah benar-benar ingin berubah ke arah yang lebih baik gitu Ustaz. Nah, yang pertama hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah kasih kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah tahan dari siapa yang dikehendaki oleh Allah pula. Dan hidayah itu juga dijemput, dikejar, ya, diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak cara hidayah itu didapatkan oleh
setiap orang. Dan yakinlah ketika kita berada dan mulai masuk ke dalam dunia Islam, kemudian kita siap hijrah, yakin dan jangan khawatir. Yakin dan jangan khawatir, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tetap akan memuliakan kita. Jangan khawatir dengan dunia yang hilang. Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan jangan khawatir dengan istilahnya dengan kedudukan kepemimpinan yang hilang, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memposisikan pada tempat yang lebih baik ketika dia berilmu, ketika dia memahami agama. Namun dari itu yang ingin kita sampaikan juga, jadilah pembuka pintu-pintu kebaikan sebagaimana Mus'ab. Ya, bagaimanapun caranya, apapun yang Allah kasih ke kita sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, maka lakukanlah. Ya, walaupun peluangnya kecil, tapi dimanapun bagaimanapun, ketika kita tahu keutamaannya itu yang disiapkan bagi orang-orang yang menjadi pembuka-pembuka pintu kebaikan, maka hendaknya kita menjadi duta itu, dan menjadi duta pintu-pintu kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita tahu, yang kita miliki, hendaknya kita juga berikan kepada orang lain. Nah, demikian mungkin itu penutup dari kita. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan bimbingan dan arahannya. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Bang Eka, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan udah bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti di lain kesempatan ya Bang. Kan banyak mungkin yang masih bisa kita kita gali bersama. Yang mudah-mudahan tentu ada manfaatnya untuk kaula muda kita dan untuk kita semuanya. Baik, itu saja mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.